Ya, ini kembali di Kabar Petang, pemirsa, kami lanjutkan diskusi kami. Pak Cepi, kalau Anda kemudian melihat saat ini kekuatan militer dari Iran, apakah ini sudah totalitas menghadapi serangan Israel atau belum seberapa sebenarnya? Ya, total atau tidak total agak sulit untuk kita ukur ya. Tetapi yang jelas ini apa namanya satu kemajuan tingkat teknologi yang dipertontonkan kepada kita semua. Bagaimana Iran mempunyai kemampuan untuk menangkal serangan dari Israel. Dan Israel itu pasti dia kaget dia dan sangat kecewa dengan bayangkan ya 100 pesawat yang didesain untuk menyerang sasaran-sasaran strategis itu ternyata tidak memperlihatkan hasil yang seperti yang mereka inginkan. Dan ini kan bukan pesawat biasa juga ya, Pak? Oh ya, ini F-35 tuh yang sangat canggih ya, Ya. dan F-16, F-15 yang dimiliki Israel juga itu dari versi yang berbeda. Mereka cuman katakanlah beli bodinya doang dari Amerika dan dia meng-create sendiri teknologi persenjataannya. Dan itu banyak yang dia kerjakan oleh Israel seperti itu. Dan dia sangat yakin bahwa dengan kekuatan udara yang dia miliki itu dia bisa menguasai Timur Tengah. Tetapi dengan kejadian kemarin ini, itu saya pikir mereka akan berpikir ulang ada apa nih sebenarnya yang dihadapi ya. Dan ke depan akan jauh lebih menarik lagi. Nah, Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi yang begitu tinggi, yang begitu canggih, yang mempunyai kemampuan yang sangat besar, tapi mereka masing-masing bisa menjaga eskalasinya pada tingkatan yang tidak mengundang Kerusakan tidak signifikan. memicu ke Kehancuran. arah yang dampak lebih besar ya. lebih besar lagi. Baik. Tetapi keterlibatan Amerika sama Rusia walaupun tidak sepenuhnya terlihat, tetapi itu sangat sangat nyata terjadi di lapangan bagaimana sistem senjata Iran dalam pengertian National Air Defense System mereka dan juga drone itu pasti ada campur tangan Rusia. kolaborasi dengan Rusia. Baik Pak Cepi, kita ke Pak Nasir Tamara, apakah eskalasi ke depan akan meningkat mengingat Israel juga akan pikir-pikir ulang karena serangan mereka ke Iran tidak menimbulkan daya rusak yang signifikan. Pak Nasir Tamara. Jadi dalam menganalisis Iran, konflik Timur Tengah dan Israel, pertama kita mesti lihat Iran itu sudah pernah berperang 10 tahun melawan Irak. Dan waktu itu Irak dibantu oleh Amerika Serikat dan Irak yang kalah, gitu ya. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan peperangan itu dari tahun 80, sekarang 23, sudah 40 tahun siap perang. Jadi mereka itu seperti Israel juga sudah sangat terbiasa mempersiapkan diri untuk perang. Jadi eskalasi ini bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan minggu, bisa juga dalam hitungan bulan. Karena pertimbangan geopolitiknya ini sangat penting. Kenapa? Serangan ini dilancarkan oleh Israel pada waktu dia pada titik yang terkuat. Maksudku, dia baru mendapat bantuan uang dari Amerika Serikat, dia baru mendapat rudal super canggih THAAD, dan dia juga baru moral pasukannya itu meningkat karena sukses di Gaza dan di Lebanon Selatan. Tetapi yang dia lupa, dia melakukan serangan ini ketika Uni Soviet sedang menjamu rapat BRICS. BRICS itu adalah secara geopolitik kumpulan dari negara-negara yang tidak suka dengan Amerika Serikat dan tentunya juga dengan tidak suka dengan Israel. Kita bisa tahu siapa negara-negara BRICS itu. Pendirinya Rusia, tapi di situ ada Tiongkok, ada India. Dari dulu Rusia dan Tiongkok itu sangat dekat. Begitu juga India. Karena seluruh persenjataan angkatan udaranya India itu dulunya MiG, semuanya Sukhoi. Tidak dari Amerika Serikat. Lalu ada Afrika Selatan. Dan di situ juga ada Mesir. Ya kan? Dan kenapa ini penting kita pelajari? Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, sedang di Kazan menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo bahwa Indonesia, ini yang saya baca dari sumber-sumber ya, pers, akan melamar untuk menjadi anggota BRICS. Gitu kan. Dan kita lihat juga akibat serangan ini, Jordania yang selama ini menangkal rudal Iran yang
dipakai untuk menyerang Israel, sekarang dia memprotes serangan Israel. Begitu juga Saudi Arabia, begitu juga Mesir. Jadi kemudian ditambah satu lagi, ini dalam beberapa hari ini akan ada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sedangkan ada negara-negara yang disebut nggak jelas lah, swing state gitu. Salah satunya di Michigan. Di Michigan itu banyak orang Islam Amerika Serikat, banyak juga orang Arab, yang kalau mereka melihat bahwa Amerika terus mendukung Israel, mereka akan mengalihkan dukungannya atau absen, sehingga Partai Demokrat tidak mendapat suara yang cukup untuk mengalahkan Trump. Ya, begitu juga pemilih-pemilih muda Amerika Serikat yang pro Israel, yang pro Iran, maksudnya pro Palestina, Gaza ya, itu pasti juga akan memilih tidak memilih Kamal, dan bahkan untuk mengecewakan mereka bisa memilih Trump. Begitu dua faktor yang harus diperhatikan. Semakin lebih menarik karena lagi geopolitik, ya, Pak Nasir, ya? Ini akan semakin menarik lagi, nanti kita akan lihat bagaimanakah kemudian negara-negara lain serangan antara Iran dan juga Israel ini, akankah kemudian Iran mampu meluluhlantahkan berbagai senjata tempur dari Israel? Kita akan lihat. Terima kasih banyak Pak Nasir, terima kasih juga Pak Cepi atas waktunya di Kabar Petang. Menarik sebenarnya ulasan dari Pak Nasir Tamara, tapi kita ada keterbatasan durasi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nasir Tamara dan juga Pak Cepi Hakim sudah bergabung di Kabar Petang.